Halo semuanya, selamat datang di Balbio. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari Kingdom Plante. Apa itu? Ayo kita bahas. Apakah kamu suka makan jagung? Jagung yang rasanya manis dan banyak diolah menjadi makanan yang enak membuat tanaman ini digemari oleh banyak masyarakat. Selain itu, tanaman ini juga bisa dijadikan bahan untuk membuat bahan bakar minyak loh, yaitu biofuel. Kamu tahu nggak, kalau jagung ini telah dijadikan tanaman untuk bercocok tanam sejak 13.000 tahun yang lalu di Asia Timur, Amerika, dan Afrika loh. Jagung merupakan anggota dari tumbuhan yang tergolong spermatopita. Spermatopita itu apaan ya? Dalam video ini, kita akan bahas tuntas tentang spermatopita. Ayo, kita gaskan. Spermatopita juga disebut tumbuhan berbiji atau seed plant. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu spermatos yang berarti biji, dan pitos yang berarti tumbuhan. Jadi, spermatopita adalah tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Meskipun sebutan spermatopita sudah lama tidak diterima lagi, namun kata spermatopita mengacu pada tumbuhan berbiji baik itu gimnosperme maupun angiosperme yang juga disebut anthophyta. Adapun ciri-ciri dari spermatopita yaitu yang pertama, menghasilkan biji yang merupakan struktur kompleks yang memiliki jaringan khusus untuk melindungi embrio. Kedua, gametofit jantan membentuk suatu struktur khas yang disebut polen atau serbuk sari. Sel sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Ketiga, merupakan tumbuhan yang tergolong kormofita karena telah dapat dibedakan organ fungsionalnya yaitu akar, batang, dan daun. Keempat, memiliki alat kelamin yang jelas. Pada tumbuhan berbiji membentuk struktur pembentuk gamet jantan dan betina berupa bunga pada tumbuhan angiosperme atau anthophyta dan runjung pada gimnosperme. For your information, serbuk sari membuat tumbuhan spermatopita tidak memerlukan air lagi untuk proses pembuahan. Kelima, bersifat autotrof karena memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Keenam, biji juga mengandung cadangan energi bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang, yaitu berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Ketujuh, spermatopita merupakan anggota dari tumbuhan vaskular karena telah memiliki jaringan pembuluh yang rumit berupa xilem dan floem untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan zat lainnya. Selain itu, ciri dari spermatopita lainnya yaitu hidup di darat atau terestrial maupun tempat berair atau akuatik, memiliki akar yang kompleks, dan terdapat dua sistem perakaran yaitu akar tunggang dan serabut. Tumbuhan spermatopita memiliki habitus atau perawakan yang beragam yaitu berupa semak, contohnya rumput teki, perdu, contohnya bunga melati, pohon, contohnya mangga dan durian. Adapun liana, contohnya seperti rotan dan sirih. Tumbuhan spermatopita juga memiliki berbagai variasi daun dari segi bentuk, tepi daun, dan pertulangan daun. Ini merupakan struktur dari biji yang merupakan ciri khas dari spermatopita. Dalam biji terdapat embrio yang nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Embrio ini dibentuk pada fase gametofit, yang mana tumbuhan berbiji, fase gametofitnya tersembunyi dalam fase sporofit pada struktur yang khusus berupa bunga maupun runjung. Biji memiliki kulit biji sebagai pelindung dari lingkungan luar, sehingga biji dapat bertahan lama dibandingkan spora. Biji memiliki endosperma sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Berdasarkan struktur alat perkembangbiakannya, tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi tumbuhan gimnosperme dan angiosperme. Mari kita bahas satu persatu. Hingga saat ini, tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu gimnosperme yang terdiri dari 4 kelompok dan angiosperme yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok karena kelompok Archaefructus ini telah punah. Tumbuhan berbiji atau spermatopita saat ini didominasi oleh tumbuhan berbunga atau anthophyta, atau juga dikenal sebagai angiosperme dengan anggotanya lebih dari 300.000 spesies
Dan yang paling sedikit adalah kelompok Ginkgopita yang merupakan gimnospermae, hanya tersisa satu spesies saja. Pertama, kita bahas tumbuhan dari kelompok Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperme yang berarti biji. Jadi, Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki biji terbuka karena tidak ditutupi oleh tubuh buah. Adapun ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae yaitu yang pertama, memiliki biji yang terbuka karena bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak ditutupi oleh daging buah atau karpel. Kedua, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya, dan hanya memiliki strobilus berbentuk sisik yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif menggantikan bunga. Sporofil jantan letaknya terpisah, sehingga strobilus terbagi menjadi strobilus jantan dan betina. Gymnospermae ada yang berumah satu atau monoseus, dan ada juga yang berumah dua atau dioseus. Ketiga, pembuahan tunggal, dan penyerbukan umumnya dibantu oleh angin atau anemogami. Keempat, merupakan tumbuhan Cormopita karena telah memiliki akar, batang, dan daun. Kelima, merupakan tumbuhan heterospora karena menghasilkan dua jenis spora yang berbeda, yaitu megaspora yang menghasilkan gamet betina berupa ovum dan mikrospora yang menghasilkan gamet jantan berupa serbuk sari. Keenam, pada umumnya merupakan tumbuhan yang evergreen atau tumbuhan yang selalu hijau karena mempertahankan daunnya pada musim dingin dan musim gugur. Ketujuh, umumnya memiliki daun sempit dan kaku dengan bentuk seperti jarum, namun ada juga bentuk lainnya seperti lembaran dan bentuk kipas. Adapun siklus hidup umumnya pada Gymnospermae adalah yang pertama, pada kebanyakan spesies konifer, setiap pohon memiliki runjung atau strobilus penghasil ovul dan runjung penghasil polen. Kedua, mikrosporofit membelah melalui meiosis menghasilkan mikrospora haploid. Satu mikrospora berkembang menjadi satu serbuk polen atau gametofit jantan yang diselubuhi oleh dinding polen. Ketiga, satu sisik runjung penghasil ovul memiliki dua ovul, masing-masing mengandung satu megasporangium. Namun pada gambar ini, hanya satu ovul saja yang diperlihatkan. Keempat, polinasi terjadi ketika serbuk polen mencapai ovul. Serbuk polen kemudian bergerminasi, membentuk tabung polen yang perlahan-lahan mencerna jalan menembus megasporangium. Kelima, ketika tabung polen berkembang, megasporosit mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Satu sel sintas atau bertahan sebagai megaspora. Keenam, gametofit betina berkembang di dalam megaspora dan mengandung 2 atau 3 archegonium, masing-masing membentuk satu sel telur. Ketujuh, saat sel telur matang, 2 sel sperma telah berkembang dalam tabung polen yang memanjang ke gametofit betina. Fertilisasi terjadi ketika nukleus sperma dan sel telur bersatu. Kedelapan, fertilisasi biasanya terjadi lebih dari 1 tahun setelah polinasi. Semua sel telur mungkin saja terfertilisasi, namun biasanya hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Ovul menjadi biji terdiri dari embrio sporofit, persediaan makanan, dan selaput biji. Kesembilan, ketika matang, biji dilepaskan dan dibawa jauh oleh bantuan angin. Ke-10, biji tumbuh menjadi individu baru sporofit dan ketika dewasa akan membentuk gametofit baru dan siklus terulang kembali. Tumbuhan Gymnospermae dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menjadi filum Cycadopita, filum Ginkgopita, filum Gnetopita, dan filum Coniferopita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, filum Cycadopita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Contohnya adalah Cycas rumpii, Zamia, dan Dion edule. Ini merupakan strobilus jantan dan betina pada Cycas rumpii. Strobilus betina berbentuk seperti tombak dan strobilus jantan berbentuk seperti kerucut yang terdiri dari sisik-sisik mikrosporangium. Filum kedua adalah Ginkgopita. Adapun ciri-cirinya yaitu contoh spesiesnya adalah Ginkgo biloba
yang merupakan satu-satunya spesies langka yang tersisa sampai saat ini. Film ketiga adalah Netophyta. Adapun ciri-cirinya yaitu contoh dari film Netophyta ini yaitu Netum gnemon, Welwitschia, dan Ephedra. Film terakhir yaitu Coniferophyta. Adapun ciri-ciri dari film ini yaitu berikut ini merupakan contoh dari anggota film Coniferophyta. Ada juniper, ara Douglas, pinus, pohon damar, cemara larch eropa, sequoia raksasa, cemara, dan redwood. For your information nih geng, ini merupakan 6 jenis cemara yang terdapat di Indonesia saat ini. Adapun manfaat dari gimnosperme yaitu dimanfaatkan sebagai industri kertas seperti pinus, sebagai tanaman hias seperti sikas atau pakai saji dan zamia, sebagai bahan obat-obatan seperti getapinus yang merupakan antibakteri, sebagai bahan kosmetik seperti ginkgo biloba yang dapat mencegah penuaan dini, sebagai bahan makanan seperti Netum lemon atau melinjo yang diolah menjadi kerupuk emping, dan sebagai bahan kayu untuk perabotan, contohnya agatis.